Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Umi Yofifah, NIM C241900305. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi Labcom pertumbuhan pada pertemuan keempat, yaitu mata kuliah biologi perikanan. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah mendownload data-datanya dulu. Nah, ini data yang udah aku download. Nah, di sini ada nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, log L, dan log W. Tapi sebelumnya datanya itu belum ada log L dan log W karena ini udah aku kerjakan. Jadi ada log L dan log W-nya. Setelah itu kita tentuin dulu jumlah datanya. Nah, di jumlah data, kita tahu rumus dari jumlah data itu pakai count. Terus kita drag atau kita blok yang nomor ikan, terus enter. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu untuk max dan min, rumusnya yaitu sama dengan max, kita drag yang ini. Yang panjang total. Min juga sama. Baru kemudian untuk jumlah kelas, kita tahu bahwa rumus jumlah kelas itu 1 plus 3,32 kali log dari jumlah datanya. Log jumlah datanya itu ada datanya itu 140. Nanti diperoleh hasil 8,1251, namun ini masih belum bisa kita gunakan. Kita harus bulatkan ke atas jadi 9. Selanjutnya kita tentukan wilayah. Untuk wilayah itu rumusnya max dikurangi mins. Max dikurangi mins, maka akan hasilnya adalah ini, 76. Untuk lebar kelas, rumusnya itu dari wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Jadi nanti wilayah dibagi jumlah kelas hasilnya ini. Tetapi karena ini masih koma ya, kita harus bulatkan ke bawah. Intinya itu kalau jumlah kelas dibulatkan ke atas, kalau lebar kelas dibulatkan ke bawah. Selanjutnya kita tentukan NST-nya, yaitu NST-nya itu 1. Kita buat ini dulu, tabel mengenai SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, dan FI total. Jadi untuk SKB itu kita peroleh nilai minimum. Kita tulis aja nilai minimumnya berapa. Setelah itu untuk selanjutnya kita pakai rumus. Jadi rumusnya itu ini SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelasnya 9, jangan lupa di string atau dikunci supaya jawabannya itu tidak tetap tersimpan gitu dan tidak berubah. Setelah itu kita drag aja ke bawah. Untuk SKA, rumusnya itu SKB ditambah lebar kelas. Ingat kalau SKA itu lebar, kalau yang tadi SKB itu jarak ditambahnya. Kalau SKA lebarnya yang ditambah. Jangan lupa untuk tetap di string. Kemudian di drag aja ke bawah. Untuk SK, selang kelasnya kita pakai rumus ini. SKB dan pakai simbol dan min SKA. Jadi min SKA. Setelah itu maka akan diperoleh hasil seperti ini. Kita drag aja ke bawah. Karena kalau ini nggak perlu di string ya. Yang di string yang SKA dan SKB aja tadi.
Untuk BKB dan BKA rumusnya sama, cuma yang membedakan itu minus sama plusnya. Jadi kalau pakai BKB itu kita pakainya minus. Tapi kalau pakai BKA kita pakainya plus. Rumusnya itu dari SKB dikurangi buka kurung 0,5 kali NST-nya, jangan lupa di string untuk NST-nya, kurung tutup, enter. Kita drag aja ke bawah. Setelah itu untuk BKA sama, BKB juga rumusnya sama seperti cari SK. Yang kita perlukan itu XI sekarang. Untuk XI sendiri, rumusnya itu SKB ditambah SKA dibagi 2. Habis itu di drag. Namun untuk mencari FI total, kita tidak bisa langsung menulis saja, menulis rumusnya. Tapi kita harus blok dulu dari ini, angka 7 ini, sebelumnya belum ada nih. Jadi kita blok dulu sampai bawah. Habis itu kita tulis rumus dari frekuensi. Itu frekuensi, terus kita drag panjang total. Nah, karena di laptop aku tuh pakainya titik koma, jadi untuk pembatasnya itu aku pakai titik koma. Tapi kalau device kalian atau laptop kalian itu berbeda, bisa aja titik ataupun yang lainnya, sesuaikan saja dengan device atau laptop kalian. Habis itu kita drag juga yang SKA, terus enter. Nah, setelah itu maka akan muncul, maaf. Nah, setelah itu akan seperti ini ketika kita udah drag. Selanjutnya kita mau menentukan ini, tabel ya. Kok tabel sih? Bukan. Grafik. Nah, untuk menentukan grafik sendiri, kita itu tinggal pakai insert. Buka insert. Terus kita cari bagian ini. Nah, di sini. Kita cari yang ini. Nanti kita akan tahu. Nah, yang seperti ini ya. Seperti ini kita lihat, kita klik kanan aja, terus select data. Kita tambahkan datanya, kan masih seperti ini ya. Untuk series namanya nggak usah, kita value. Untuk value-nya, aku menggunakan frekuensi. Jadi frekuensi kita bawa, kita drag, habis itu kita oke. Nah, untuk edit kita juga harus ganti menggunakan selang kelas. Habis itu kita oke. Udah deh, oke. Nah, bakalan jadi kan. Nah, kita atur-atur aja gitu, teman-teman. Kita atur-atur. Jadi nilaiin aja ya. Cara nilaiin ini gampang. Tanda plus. Terus kita yang chart title kita buang. Tapi kita tambahin yang axis title ya. Buat nanti axis title. Udah. Trendline nggak perlu. Legend nggak perlu. Nah, kita hapus dulu nih bagian tengahnya. Bagian tengah. Bentar. Nah, kita no file ya. Ingat no file aja. Untuk bordernya kita pakai solid. No file dulu. Kita pakai no file. No file karena bagian luar ya. Ntar dulu aku cari space yang kosong ya. Biar bisa nyontoin gimana cara bikinnya ini. Oke, bentar. Maaf. Nah, kita
Atur-atur aja sampai nanti seperti ini ya. Kita atur-atur aja fill-nya, no fill, terus bordernya. Itu dari sini aja atur-aturnya. Setelah udah jadi grafiknya, jadi nih grafiknya, kita mau nentuin pola pertumbuhan totalnya. Kita pasti butuh X dan Y, X kuadrat, Y kuadrat, gitu. Nah, untuk pola pertumbuhan seperti ini juga, pakai rumus sum. Ingat, pakai rumus sum untuk menentukan semuanya. Terus kita drag aja. Drag aja yang bagian ini. Jadi untuk X itu lambangnya log L dan Y itu kita lambangnya log W. Habis itu maka akan muncul seperti ini. Terus yang Y sama, yang kita drag aja adalah log W. Untuk X kuadratnya, kita pakai rumus Sumsky. Sumsky yang kita drag adalah log L-nya. Untuk Y juga sama Sumsky yang kita drag log B-nya. Untuk X kali Y yaitu sum product. Sum product ya kita drag keduanya. Habis itu untuk X bar, pasti tahu dong X bar. Kita pakai rumus average. Yang kita drag itu dari log L-nya. Untuk Y-nya sama, yaitu yang kita drag log W-nya. Dan untuk N, nah ini karena harus kita buang dulu, discrest increase aja dulu. Ini cuma 140. Kita pastikan 4 angka di belakang koma aja. Untuk B-nya, nah ini seperti ini rumusnya. Habis itu kita tentukan A. Dan tentukan juga nilai selanjutnya. W-nya ini dia kita dapatkan. Habis kita membuat ini semua pola pertumbuhan, kita dapat menginterpretasikan bahwa setiap pertumbuhan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246. Tabel ragamnya akan seperti ini. Rumusnya, kalau kita udah menentukan R-nya pasti 1. Sisanya itu 138 karena dari ini ya, dari N-nya dikurangi 2, maka hasilnya 138. Untuk totalnya rumusnya N dikurang 1. Bedanya cuma selang 1 ya. Selanjutnya kita mau buat JK. JK rumusnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Biar lebih gede aku perbesar dulu, zoom. Seperti ini. Habis itu kita nentuin juga JKS dan JKT-nya juga. Setelah semua terpenuhi, kita dapat menyimpulkan nih, H0 itu panjang mempengaruhi bobot. H1 panjang tidak mempengaruhi bobot. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya F hitung lebih besar dari F tab. Panjang mempengaruhi bobot. Uji T seperti ini hasilnya. Jika H0 B sama dengan 3 dan jika H1 tidak sama dengan 3, maka kita bisa menentukan SB kuadrat, SB dan T hitung serta T tab. Kesimpulannya, T hitung lebih besar dari T tab, maka pola pertumbuhannya itu alometrik negatif. Nah, setelah itu kita buat grafik lagi seperti ini. Nah, ini kalau ini beda kalau yang tadi pakainya
kolom, ini pakainya scatter. Habis itu, kita mau lanjut lagi ya teman-teman ke faktor kondisi. Sebenarnya faktor kondisi itu sama dengan yang lain. Kita kan tahu ya, data udah diperoleh. Nah, di sini yang harus kita perhatikan ketika ingin membuat faktor kondisi, kita pastikan kita copy dulu SKB, SKA, SK, FI total, FK rataan, sama STDEV. Kita copy dulu. Yang kita copy itu dari SKB sama FI total. Habis itu kita copy juga BA sama A-nya. Nah, ini tabel mengenai faktor kondisi. Nah, faktor kondisi tabelnya seperti ini. Untuk menentukan, aku akan menjelaskan langsung aja ya, karena kita udah tahu FI total, aku akan menjelaskan FK rataan. Jadi untuk menentukan FK rataan, kita pakai rumus Average, tapi untuk menentukan STDEV, kita menggunakan rumus STDEV. Kalau untuk FK rataan, nah di sini kita udah nentuin faktor kondisi. Nah ini rumusnya, boleh dicatat dulu kok, kalau misalkan penting. Terus FK rataannya, jadi average dari selang kelas. Jadi kalau selang kelasnya itu 104 sampai 111, maka kita beri warna kuning. Bebas sih kalau pemberian warna ini, cuma memberikan kemudahan untuk kita dalam melakukan FK rataan. Habis itu semua terpenuhi. Nah, untuk menentukan STDV pastikan kita mager ya, atau kita nggak mau ribet-ribet atau pengennya itu praktis dan cepat. Jadi kita bisa nih, kita copy dulu ini FK rataannya. Habis itu kita klik, terus kita pindah ke sini. Otomatis kan STDV-nya itu tulisannya masih FK rataan. Nah, untuk itu kita bisa ganti aja average ini dengan STDEV. Sudah deh jadi. Nah, buat kalian yang belum tahu kenapa ini hasilnya 0, nah karena ini FI totalnya 0, maka FK rataan dan STDEV-nya otomatis udah 0. Sedangkan untuk FI total pada praktikum ini kan 1. Kenapa di sini 0? Karena emang jumlahnya hanya 1. Setelah itu buat grafik seperti ini. Ini adalah bentuk grafik kondisi total. Nah, kan kita udah tahu nih faktor kondisi total, distribusi sebaran frekuensi ikan bawal, dan lain-lain. Kita mau menentukan faktor kondisi jantan dan betina. Jadi untuk faktor kondisi jantan dan betina, itu sama aja, kita copy lagi, buat sheet lagi, kita copy lagi semuanya. Nah, untuk menentukan jantan dan betinanya, pastikan kita itu udah mengurutkan menggunakan sort and filter. Nah, untuk itu ini dia bentuknya, aku lebih kecilin lagi biar jelas. Jadi seperti ini untuk menentukan kondisi jantan. Sama, rumusnya juga sama, cuma bedanya itu di sini jenis kelamin. Kalau yang tadi itu total, kalau ini kita pakainya jantan semua. Setelah itu, semuanya itu sama, caranya juga sama. Kita mau menentukan FK. FK kondisi betina. Faktor kondisi betina sama aja dengan faktor kondisi jantan. Seperti ini hasilnya. Nah, karena itu sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.